Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat itu diterangkan dan diperjelas Allah dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sementara logika berpikirnya bahwa Allah itu Esa dijelaskan dan diterangkan Allah pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Masa Allah lah pencipta alam semesta dan isinya, dan juga Allah pula yang berkuasa pada ciptaannya. Hal tersebut ditegaskan Allah pada Quran Surah As Surah ayat 11. Memahami Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 sebagai dalil ketuhanan. Bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Meminta pada selain Allah tidak akan mampu memberi karena keterbatasan kemampuan. Sementara Allah Maha Segalanya, tidak memiliki batas untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Perumpamaan menyembah Tuhan selain Allah disebutkan pada Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah, sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Memahami Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 sebagai dalil ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 58. Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Dengan turunnya ayat tersebut, maka gugurlah bahwa Isa yang diyakini sebagai Tuhan dikarenakan mukjizat diberikan Allah kepadanya, seperti lahir tanpa seorang ayah dan bisa menghidupkan yang mati. Allah juga membantah bila Isa dianggap orang-orang sebagai Tuhan melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Memahami Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 sebagai dalil ketuhanan. Ayat keempat Surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jelaskan dengan ditegaskan Allah dalam Quran Surah As Surah akhir ayat 11.
yang artinya tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Penjelasan dan penegasan Allah tersebut merupakan puncak dari sifat Allah. Masya Allah.